Selamat malam. Para pendengar setia kanal Kisah Senja, saya ucapkan terima kasih telah kembali bersama kami. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita bertemu dengan takdir yang tak pernah terduga. Kisah yang akan saya sampaikan malam ini dimulai ketika seorang pria miskin berusia 36 tahun menikahi seorang wanita yang ia temui sedang mengemis di jalanan. Nasib keduanya seolah akan berubah menjadi lebih cerah. Mereka dikaruniai 2 anak yang manis dan hidup bahagia. Namun, 5 tahun kemudian, di tengah malam, polisi datang mengetuk pintu dan memanggil nama sang istri. Kebenaran yang terungkap setelahnya membuat seluruh desa gempar, dan dunia sang suami seakan runtuh berkeping-keping. Kisah apa yang sebenarnya mereka simpan? Mari kita mulai ceritanya sekarang. Usia saya 36 tahun. Sebuah usia yang menurut banyak orang sudah terlambat untuk memulai sesuatu. Sebagian besar teman sebaya saya sudah berkeluarga dan memiliki beberapa anak. Ada teman yang tinggal di apartemen mewah, ada pula yang bisnisnya sukses. Sementara saya tinggal seorang diri di rumah panggung sederhana warisan orang tua saya. Saya seorang tukang kayu, sepanjang tahun, gergaji, serut, pahat, dan palu tak pernah lepas dari tangan saya. Penghasilan saya tidak banyak, tapi cukup untuk hidup seorang diri. Orang-orang bilang saya belum menikah karena terlalu pemilih, tapi sebenarnya, luka dari cinta pertama yang menyakitkan di usia 27 tahun telah membuat pintu hati saya tertutup rapat. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi membuka hati untuk siapapun. Namun, takdir justru menuntun saya kepada Siti, seseorang yang tak pernah saya bayangkan akan menjadi istri saya seumur hidup. Saya pertama kali melihat Siti di sebuah pasar legi di desa kami. Seorang wanita dengan tubuh kurus, wajah legam terbakar matahari, dan tatapan mata yang penuh kesedihan, duduk di pinggir jalan sambil mendekap seorang anak kecil. Di depannya, tergeletak sebuah keranjang usang, menanti belas kasihan dari orang yang lalu lalang. Pemandangan itu tanpa sadar membuat langkah saya terhenti. Keadaan saya juga miskin, tapi setidaknya saya masih punya 2 tangan untuk bekerja. Namun, Siti tampak seolah-olah telah terpojok di jalan buntu dunia. Saya mendekat dengan diam dan memasukkan beberapa keping uang receh ke dalam keranjangnya. Siti mengangkat wajahnya menatap saya, dan di dalam matanya yang dalam, tersirat rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak saat itu, setiap kali saya pergi ke pasar untuk menjual barang, saya selalu melihat Siti duduk di tempat yang sama. Awalnya, saya hanya meletakkan uang tanpa berkata-kata, tetapi lama-kelamaan, saya menyadari diri, saya ingin melihat matanya dan mendengar ucapan terima kasihnya yang lirih. Hingga suatu hari, hujan deras mengguyur. Saya melihat Siti basah kuyup, memeluk erat anaknya. Sebuah payung tua tak cukup untuk menahan derasnya hujan, sementara orang-orang bergegas mencari tempat berteduh. Tanpa ragu, saya berlari ke warung terdekat, membeli sebuah jas hujan, dan memberikannya ke tangan Siti. Ia terkejut dan bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa Bapak begitu baik pada saya?" Saya hanya tersenyum dan berkata, "Sesama manusia, wajar kalau saling berbagi. Bukan hal yang luar biasa." Sejak hari itu, kami mulai sedikit berbicara. Saya bertanya dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa sampai dalam kesulitan seperti ini. Ia hanya menggelengkan kepala, terdiam cukup lama, lalu menjawab, "Saya sudah tidak punya tempat untuk kembali." Satu kalimat itu membuat hati saya terasa pedih. Saya bisa merasakan bahwa ia bukan wanita pemalas atau jahat, melainkan seseorang yang menyembunyikan luka yang dalam di hatinya. Maka, setiap kali ke pasar, saya akan menyisihkan sedikit nasi dan sayur sisa untuknya. Agar ia tak hanya duduk menunggu belas kasihan, saya memberinya pekerjaan-pekerjaan kecil yang berhubungan dengan pekerjaan saya dan memberinya upah sekadarnya. Siti menerimanya dengan malu-malu, tetapi saya bisa melihat seberkas cahaya harapan mulai menyala di matanya yang dalam. Suatu malam, ketika saya membawakan semangkuk bubur hangat untuk mereka berdua, saya terkejut bukan main. Anaknya demam tinggi, tubuhnya panas seperti bara api, dan napasnya tersengal-sengal. Siti hanya bisa memeluk anaknya, menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Tanpa pikir panjang, saya langsung menggendong anak itu dan berlari ke puskesmas terdekat. Dokter berkata, untung saja tidak terlambat, jika tidak, bisa sangat berbahaya. Malam itu,
Saya berjaga di puskesmas. Melihat Siti yang duduk seperti orang kehilangan akal di samping anaknya, air matanya terus menetes. Saat itulah saya sadar. Ada orang-orang di dunia ini yang tidak seharusnya dibiarkan terlantar. Ada jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan hanya dengan uluran tangan yang hangat. Ketika anak itu mulai pulih, tanpa sadar saya mengucapkan kata-kata yang selama ini terpendam di hati. Siti, kalau tidak keberatan dengan orang miskin seperti saya, tinggallah di rumah saya. Saya mungkin tidak bisa memberikan kemewahan, tapi saya bisa menyediakan tempat tidur yang hangat untuk kalian berdua. Siti terpaku menatap saya, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Benarkah, Pak? Saya ini hanya seorang pengemis di jalanan, nanti Bapak jadi bahan gunjingan orang sekampung? Apa tidak apa-apa?" Saya menatap matanya lekat-lekat dan berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli kata orang. Saya hanya ingin menjadi sandaran untuk kalian berdua." Maka, Siti pun pindah ke rumah kecil saya. Awalnya, seluruh desa gempar. "Budi sudah gila. Ya? Memungut perempuan pengemis. Cari penyakit saja, nanti bagaimana kalau terjadi hal yang tidak-tidak?" Kata-kata itu menusuk hati saya seperti belati. Namun, setiap kali saya melihat Siti dengan diam menyapu dan membersihkan rumah, setiap kali saya melihat anak itu tertatih-tatih mengikuti saya sambil memanggil Bapak, hati saya menghangat seperti salju yang mencair di musim semi. Saya berjanji pada diri sendiri, asalkan kita hidup baik, tidak perlu pedulikan omongan kejam dunia. Seiring berjalannya waktu, saya tahu bahwa Siti bukan hanya baik hati, tapi juga rajin dan tangguh. Anaknya juga tumbuh sehat, berlarian ke sana kemari, mengisi rumah saya yang sunyi dengan suara tawa. Setahun kemudian, saya memutuskan untuk mengadakan pernikahan sederhana untuk Siti. Hari itu, dengan mata berkaca-kaca, Siti menggenggam erat tangan saya dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, mungkin kami berdua sudah tidak ada di dunia ini." Saya menggenggam tangannya yang mungil dengan lebih erat, dan bersumpah dalam hati akan menjaga wanita ini seumur hidup saya. Beberapa tahun berlalu, kami dikaruniai satu anak lagi. Kehidupan kami masih pas-pasan, tapi rumah kecil kami selalu dipenuhi bunga tawa. Melihat kami yang tulus saling menyayangi dan hidup bahagia, gunjingan para tetangga pun perlahan mereda. Saya pikir, semua badai telah berlalu. Namun, takdir sepertinya belum mau melepaskan saya begitu saja. Siang itu, ketika saya sedang menyerut kayu di halaman, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depan rumah. 3 orang berseragam turun dan berkata dengan suara jelas, "Bapak Budi Santoso, kami datang untuk bertemu dengan istri Anda, Ibu Siti Rahayu." Saya bingung, tidak tahu apa yang terjadi, dan menoleh ke arah Siti yang baru saja keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat pasi. Dan saat itu juga, saya punya firasat bahwa identitas asli istri yang saya cintai selama ini akan segera terungkap. Saat nama Ayu Wulandari disebut oleh polisi itu, saya seakan membeku di tempat, jantung saya berdebar kencang. Dan saya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya memandang istri saya, wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya menatap saya dengan ketakutan. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian terkatup rapat. 2 anak kami yang sedang bermain di dalam rumah berlari keluar dan menatap orang-orang asing berseragam itu dengan bingung. Anak sulung saya menarik ujung baju ibunya dan bertanya dengan suara gemetar, "Ibu, paman-paman ini, siapa?" Siti memeluk anaknya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tapi tangannya terasa dingin seperti es. Salah satu polisi melangkah maju dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kami menerima laporan mengenai identitas Ibu Ayu Wulandari, dan datang untuk melakukan konfirmasi. Mohon kerjasamanya sebentar." Saya terkejut dan segera menyela, "Pak, sepertinya ada kesalahan besar. Istri saya selama ini hanya di rumah, mengurus anak dan memasak. Dia wanita yang malang sejak dulu. Saya bertemu dengannya secara kebetulan di pasar Legi dan menikahinya. Mana mungkin orang selemah ini ada hubungannya dengan laporan apapun?" Polisi itu menatap saya sekilas lalu menggeleng. Tatapannya serius. "Kami tidak akan mengambil kesimpulan dini. Tapi kami perlu memverifikasi informasi terkait masa lalu Ibu Ayu Wulandari.
Mohon kerjasamanya. Saya menoleh ke istri saya. Siti menggigit bibirnya erat, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk kecil dan berkata dengan suara bergetar. Mas, tidak apa-apa. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk jantung saya. Saya bertanya dengan putus asa, Siti, apa maksudmu? Apa yang kamu sembunyikan? Kita sudah hidup bahagia selama 5 tahun. Kita punya anak, punya keluarga. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Siti hanya diam, menundukkan kepala sambil memeluk kedua anaknya seerat mungkin, seolah takut kehilangan mereka kapan saja. Tak lama kemudian, Siti setuju untuk berbicara dengan polisi di dalam rumah. Saya duduk di sebelahnya, tapi hati saya terasa terbakar. Seorang polisi membuka berkas dan mengeluarkan beberapa foto usang. Melihat foto-foto itu, napas saya seakan berhenti. Di dalamnya, ada Siti di masa mudanya. Mengenakan gaun mewah dengan riasan tebal, tatapan matanya bersinar cemerlang, sangat berbeda dengan sosoknya yang muram saat saya temui di pasar. Polisi itu bertanya, apakah ini istri Anda? Saya mengangguk dan menjawab dengan terbata-bata. Iya, betul. Tapi, bagaimana bisa? Siti pun menangis tersedu-sedu. Suaranya tercekat. Mas, maafkan aku. Aku bukan pengemis jalanan seperti yang Mas kira. Aku punya masa lalu yang lain, nama yang lain, dan keluarga yang tak pernah ada yang membayangkan. Aku mencoba lari dari segalanya, tapi sepertinya langit tidak mengizinkanku hidup tenang. Ruangan itu hening, hanya terdengar isak tangis anak-anak dalam pelukan ibu mereka. Saya menatap Siti, campuran perasaan bingung, sakit hati, dan kasihan bergejolak di dalam diri saya. Saya bertanya, lalu, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Siti menyeka air matanya dan menatap saya dengan mata basah. Nama asliku Ayu Wulandari, aku putri dari keluarga yang cukup kaya di kota sebelah. Orang tuaku punya usaha kayu jati yang besar, punya uang dan kehormatan, tapi karena keserakahan beberapa orang, keluarga kami hancur dalam sekejap. Ayahku meninggal lebih dulu, dan ibuku jatuh sakit. Aku dipaksa menikah dengan putra seorang pejabat yang sama sekali tidak kucintai. Menjelang hari pernikahan, aku kabur dengan membawa sedikit uang hingga sampai di sini. Uangku cepat habis, dan demi melindungi anak dalam kandunganku, aku terpaksa duduk di pasar dan mengemis untuk bertahan hidup. Saat bertemu denganmu, aku pikir Mas adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Tapi aku takut kalau Mas tahu identitas asliku, Mas akan meninggalkanku. Karena itu, aku memilih diam. Mendengar itu, seluruh tubuh saya kaku seolah tersengat listrik. Semua pertanyaan dan rasa penasaran yang selama ini saya pendam terjawab, tetapi pada saat yang sama, hati saya sakit menyadari bahwa saya telah dibohongi selama ini. Saya menatap Siti dan berkata dengan suara tercekat, "Kenapa tidak kau katakan dari awal? Lebih baik aku tahu kebenarannya daripada hidup dalam kebohongan. Tapi, kamu tetap istriku, dan ibu dari anak-anak kita. Apa kau pikir aku akan semudah itu meninggalkanmu?" Siti membenamkan wajahnya di dada saya dan menangis. Aku sangat takut. Aku takut suatu saat orang-orang itu akan datang dan menghancurkan kehidupan tenang kita. Setelah mendengar semua cerita itu, polisi berkata dengan tenang, "Kami datang bukan untuk menangkap Anda, tapi untuk melindungi Anda. Setelah sekian lama, orang-orang yang menghancurkan keluarga Anda kini masuk dalam radar penyelidikan kami. Kami membutuhkan kesaksian Anda. Identitas Anda adalah kunci untuk menyelesaikan kasus ini." Saat itu, para tetangga yang sudah mendengar desas-desus telah berkumpul seperti awan di depan rumah kami, berbisik-bisik. Seseorang berbisik, katanya perempuan itu bukan pengemis, tapi anak konglomerat. Yang lain menimpali dengan heran, pantas saja, walaupun penampilannya begitu, auranya seperti orang terpandang. Seluruh desa seakan terkejut dengan kebenaran yang baru terungkap. Saya bangkit, melangkah keluar, dan berkata dengan jelas kepada para tetangga, "Bapak, Ibu sekalian, tolong dengarkan saya. Memang benar istri saya, Siti, memiliki masa lalu. Tapi selama beberapa tahun ini, seperti yang kalian semua lihat, istri saya hidup dengan baik. Ia membesarkan anak-anak, mengurus suami, dan tidak pernah merugikan siapapun. Jadi,
Tolong jangan lagi menyakitinya dengan kata-kata yang pedih. Setiap orang pasti punya luka yang tak bisa diceritakan. Ketika saya berbalik, saya melihat mata Siti penuh dengan air mata, tetapi di dalamnya bersinar kepercayaan yang kokoh terhadap saya. Malam itu, setelah polisi pergi dengan janji akan kembali untuk mengambil keterangan lebih lanjut, saya dan Siti duduk berhadapan untuk waktu yang lama. Kedua anak kami sudah tidur lelap, dan rumah terasa sunyi. Siti meraih tangan saya dengan tangannya yang bergetar. "Mas, aku sangat takut kehilangan keluarga ini. Aku salah telah membohongimu, tapi tolong, jangan tinggalkan aku." Saya memeluk Siti erat dan berbisik, "Siti, siapapun kamu dulu, apapun masa lalumu, bagiku kamu adalah istriku dan ibu dari anak-anak kita. Kamu adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga ini." Saat itu, saya benar-benar menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan. Dan saya juga tahu bahwa mulai besok, hidup kami tidak akan setenang dulu lagi. Badai besar ada di depan mata. Tapi saya bertekad. Selama ada cinta, saya akan menghadapi segalanya bersama Siti. Keesokan paginya, saat mentari baru mulai menyinari genteng tua rumah kami, saya melihat Siti duduk diam di tepi ranjang dengan mata sembab, seolah tak tidur semalaman. Kedua anak kami tidur pulas, sama sekali tidak tahu apa-apa. Melihat wajah polos mereka, cobaan yang akan datang terasa semakin menyakitkan. Saya mendekatinya, menggenggam tangannya yang dingin seperti es, dan bertanya lirih, "Siti, hari ini kamu harus ke kantor polisi untuk diperiksa, kan?" Siti mengangguk kecil. Bibirnya yang terkatup rapat, dan matanya yang sendu seakan bertanya, mengapa takdir begitu kejam padanya. Saya menghela napas dan memeluk istri saya. "Aku akan menemanimu, apapun yang terjadi, ingat satu hal ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, keluarga ini milik kita. Tak ada yang bisa menghancurkannya." Siti bersandar di bahu saya, menangis terseduh-seduh, dan berbisik, "Mas, aku sangat takut. Aku tidak mau anak-anak terseret dalam masalah ini, mereka masih terlalu kecil." Saya menyeka air matanya dan mengangguk tegas. "Anak-anak biar aku yang jaga. Kamu ceritakan saja semuanya dengan tenang. Jangan sembunyikan apa-apa lagi. Kebenaran harus terungkap." Menjelang siang, mobil polisi berhenti di depan rumah, dan para tetangga kembali berkumpul dan berbisik-bisik. Siti menundukkan kepala dalam-dalam, menggenggam erat tangan saya seolah mencari pegangan. Saya menggenggam tangannya dengan kuat dan kami pun naik ke dalam mobil. Selama perjalanan ke kantor polisi, mobil hanya diisi oleh keheningan yang berat dan helaan napas. Hati saya dipenuhi kekhawatiran dan rasa iba pada istri saya. Seorang wanita yang mungkin pernah hidup berbalut sutra, kini terperangkap dalam pusaran takdir dan harus kembali berhadapan dengan masa lalunya. Di ruang pemeriksaan kantor polisi, seorang petugas meletakkan sebuah berkas tebal di hadapan Siti. Suaranya tegas, tapi tidak tajam. "Ibu Ayu Wulandari, kami mengerti Anda punya masalah pribadi, tapi untuk mengungkap kebenaran dalam kasus besar ini, Anda harus berbicara jujur. Kami telah mengumpulkan cukup bukti bahwa Anda adalah satu-satunya putri dari almarhum Bapak Suryo Pranoto, pemilik usaha kayu terbesar di kota X, Jati Mulia. Ayah Anda meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan, ibu Anda terbaring sakit, dan Anda tiba-tiba menghilang. Selama beberapa tahun terakhir, orang-orang yang terlibat dalam kematian ayah Anda dan sengketa warisan telah masuk dalam daftar penyelidikan. Kesaksian Anda akan memainkan peran krusial." Siti menyatukan kedua tangannya yang gemetar. Saya melihat butiran keringat muncul di pelipisnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tercekat, "Ya, benar, saya adalah Ayu Wulandari. Ayah saya mengetahui bahwa beberapa mitra bisnisnya menggelapkan uang perusahaan dan bersekongkol dengan pejabat lokal. Ayah berniat menyelesaikan semuanya secara hukum, tetapi sesaat sebelumnya, beliau tewas di tempat dalam sebuah insiden yang direkayasa sebagai kecelakaan lalu lintas. Ibu saya pingsan karena syok, dan saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus menikah paksa dengan putra mereka agar seluruh harta kami dirampas. Saya tidak bisa menerima pernikahan itu, jadi saya melarikan diri. Bersama anak dalam kandungan, saya terdampar hingga ke desa ini." Mendengar cerita itu, hati saya terasa hancur.
Kini saya mengerti mengapa selama ini Siti selalu menyembunyikan dirinya dan terkadang tenggelam dalam kesedihan tanpa sebab. Seorang polisi mengangguk dan berkata dengan nada simpatik, "Anda pasti sangat menderita selama ini." Saat ini, beberapa orang yang terkait dengan kasus ini telah ditangkap. Kami butuh Anda sebagai saksi untuk mengkonfirmasi detail-detailnya agar hukum bisa menghukum orang-orang jahat itu. Tenang saja, kami akan melindungi Anda dan keluarga Anda. Siti menoleh ke arah saya. Tatapannya begitu memohon, seolah meminta pertolongan. Saya menggenggam erat tangannya dan menjawab menggantikannya, "Tolong proses sesuai hukum yang berlaku. Kami suami istri akan bekerja sama semaksimal mungkin. Hanya saja, tolong jamin keselamatan istri dan anak-anak saya." Polisi itu tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir. Kami akan melindungi bukan hanya Ibu Ayu, tetapi seluruh keluarga Anda. Warga negara yang tidak bersalah tidak punya dosa. Justru, mereka berhak menikmati hidup yang damai." Pemeriksaan berlangsung hingga larut malam. Siti menceritakan tentang ayahnya, masa kecilnya, dan tahun-tahun pelariannya, sambil berulang kali meneteskan air mata. Saya di sampingnya hanya bisa menyeka air matanya. Melihat istri saya yang kurus dan menderita, rasa marah dan iba terhadap orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya berkecamuk di dalam hati saya. Tapi lebih dari itu, saya kagum pada ketegaran istri saya. Bahkan ketika terpojok dalam situasi ekstrem, ia tetap berjuang melindungi nyawanya dan anaknya. Saat kami kembali ke rumah, desa kembali ramai. Ada yang menatap saya dengan pandangan iba, ada pula yang berbisik-bisik di belakang. Saya tahu gosip ini akan menyebar lebih jauh lagi. Tapi saya memutuskan untuk tidak peduli. Di dalam rumah, kedua anak kami berlari menyambut dan memeluk ibu mereka sambil berceloteh. "Ibu, dari mana saja? Kami kangen." Siti memeluk anak-anaknya. Wajahnya masih menyisakan bekas air mata, tapi ia tersenyum lembut. "Ibu di sini, sayang. Ibu tidak akan kemana-mana lagi." Malam itu, saya dan Siti berbaring berdampingan. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui jendela, menerangi butiran air mata yang tersisa di pipinya. Siti berbisik, "Mas, sekarang hatiku sedikit lebih lega. Apapun yang terjadi besok, setidaknya tidak ada lagi yang kusembunyikan darimu." Saya mengelus rambut istri saya dan berkata perlahan, "Siti, yang kubutuhkan adalah keluarga ini. Masa lalu mungkin menyakitkan, tapi yang terpenting adalah saat ini dan masa depan. Aku percaya, selama kita bergandengan tangan, tidak ada cobaan apapun yang bisa merobohkan kita." Siti mengangguk dan memeluk saya erat, seolah saya adalah satu-satunya jangkar di tengah lautan dunia yang bergelombang. Saya menutup mata dalam diam. Badai apapun yang akan datang besok, saya berjanji akan melindungi wanita ini. Seseorang memang tidak bisa memilih di mana ia dilahirkan, tetapi setiap orang berhak untuk dicintai dan hidup dengan terhormat. Dan saya tidak menyadari, di balik pintu cobaan yang baru saja terbuka, ada pusaran tragedi yang lebih besar menanti keluarga kecil kami. Setelah pemeriksaan di kantor polisi, udara di rumah kecil kami terasa semakin berat. Meskipun Siti berkata hatinya lebih lega karena tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya, kecemasan masih membayangi wajahnya seperti awan gelap. Saat saya beristirahat sejenak setelah bekerja, saya sering mendapati Siti menatap kosong ke arah ibu-ibu tetangga yang berkumpul di luar dan berbisik-bisik. Saya mengerti. Mulut dunia memang kejam, dan setelah masa lalu Siti terungkap, tak bisa dihindari akan ada berbagai macam omongan. Seperti yang saya duga, beberapa hari kemudian, kemanapun saya pergi, saya selalu mendengar bisikan. Katanya wanita itu putri dari Pak Suryo, pemilik Jati Mulia. Orang sekaya itu, kenapa bisa jadi begitu, ya? Hidup memang tidak bisa ditebak. Ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. Pasti dia berbuat dosa apa, sampai harus mengemis di jalanan. Setiap kali mendengar kata-kata itu, Siti hanya menggigit bibir, mengajak anak-anak masuk ke rumah dengan diam, tapi saya tahu betul betapa sakit hatinya. Suatu malam, Siti menghela napas lirih dan berkata, "Mas, andai saja aku wanita biasa dan miskin, mungkin hidup akan lebih mudah. Sekarang, orang-orang menganggapku aneh. Aku takut anak-anak kita nanti ikut dicemooh." Saya memeluk istri saya dan menepuk pundaknya. "Siti,
Kita tidak bisa membungkam mulut semua orang. Yang penting aku percaya padamu, dan anak-anak percaya padamu. Selama kita hidup dengan benar, kita tidak perlu menundukkan kepala. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Suatu sore, ketika saya sedang membuat perabotan pesanan pelanggan, seorang pria asing masuk ke halaman. Pria berusia sekitar 40 kotaan dengan wajah sangar, matanya licik, dan bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Ia melihat sekeliling lalu berkata dengan nada sinis, "Kau Budi Santoso, suaminya, Ayu Wulandari?" Saya meletakkan palu dan mengerutkan kening. "Ya, saya Budi." "Anda siapa?" Ia mendekat dan merendahkan suaranya, tapi di dalamnya ada ancaman yang jelas. "Aku beri kau nasihat. Sebaiknya jangan biarkan istrimu bersaksi di pengadilan. Ada hal-hal yang semakin digali, akan semakin berbahaya bagi keluargamu." Mendengar itu, darah saya seakan mendidih, tapi saya berusaha tetap tenang. "Apa maksud Anda?" "Istri saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang benar tidak perlu takut pada apapun." Ia tertawa sinis dan menepuk bahu saya. "Benar? Kau pikir kau bisa menang melawan orang yang punya uang dan kekuasaan? Pikirkan baik-baik. Kalau tidak mau melihat seluruh keluargamu menderita." Ia hanya mengatakan itu lalu pergi, tapi meninggalkan kegelisahan yang tak terhapuskan di hati saya. Malam itu, saya menceritakan kejadian siang itu kepada Siti. Mendengar cerita saya, wajah Siti pucat pasi dan tubuhnya gemetar. "Itu mereka, dari suaranya saja aku tahu. Mereka tidak akan pernah membiarkanku tenang. Mas, aku sangat takut." Saya menggenggam erat tangannya dan berkata dengan tegas, "Siti, sudah sampai sejauh ini, kita tidak bisa mundur. Kalau kamu diam, ayahmu akan selamanya mati dengan tidak adil, dan para penjahat itu akan terus hidup berjaya. Demi aku, demi anak-anak, dan demi dirimu sendiri, kamu harus berani." Siti menatap saya. Matanya berkaca-kaca, tetapi di dalamnya bersinar tekad yang kuat. Ia mengangguk kecil, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi hidup di bawah tekanan masa lalu. Selama beberapa hari berikutnya, polisi menempatkan personel di sekitar rumah kami untuk memberikan perlindungan. Para tetangga semakin berbisik-bisik, dan beberapa dari mereka bahkan menghindari kami seolah tak mau terlibat. Saya tahu Siti terluka, tapi ia hanya diam, merawat anak-anak dan memasak, berusaha menjaga kedamaian yang tersisa. Suatu sore, saya melihat Siti duduk sendiri di tepi halaman, menatap anak-anak yang sedang bermain sambil meneteskan air mata. Mungkin itu adalah harapan seorang ibu agar anak-anaknya bisa tumbuh dengan tenang, tanpa terseret dalam kebencian orang dewasa. Tak lama kemudian, Siti harus pergi ke kantor polisi di kota untuk konfrontasi. Saya menghentikan semua pekerjaan saya dan menemaninya. Di sana, Siti harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang telah menghancurkan ayahnya. Ketika tatapan mata Siti bertemu dengan pria yang duduk di seberangnya di ruang interogasi yang luas, seluruh tubuhnya bergetar. Pria berpenampilan rapi namun bermata dingin itu adalah orang yang dulu memaksanya menikah untuk merebut hartanya. Siti menceritakan semua kebenaran. Setiap ingatan seolah menjadi belati yang mengiris hatinya. Ia menangis, tetapi suaranya tetap tegas, berusaha agar emosi tidak menutupi kebenaran. Saya mengawasinya dari luar, merasa sakit hati sekaligus bangga. Wanita yang dulu duduk mengemis di pinggir jalan, kini dengan berani berdiri untuk mengungkap wajah para penjahat. Itu bukan hanya perjuangan untuk keadilan ayahnya, tetapi juga pembebasan untuk dirinya sendiri. Setelah konfrontasi selesai, saya memapah Siti yang kelelahan keluar. Ia tampak lelah, tetapi ada senyum tipis di bibirnya. "Mas, aku berhasil. Aku tidak takut lagi." Saya menyeka keringat di dahinya dan menjawab lirih, "Aku tahu. Aku bangga padamu." Saat kami kembali ke desa, opini publik kembali bergejolak. Orang-orang yang bersimpati memuji keberanian Siti, tetapi orang-orang yang bermulut tajam tetap mencibir. Tetap saja, dulu dia pengemis, kan? Saya merasa sakit hati mewakili istri saya saat mendengar itu, tetapi saya tidak bisa membungkam mulut orang. Saya hanya bisa menggenggam tangan Siti lebih erat, membuatnya merasakan bahwa di hati saya, ia adalah orang yang selalu pantas dihormati. Beberapa hari berikutnya, polisi terus melakukan penyelidikan tambahan untuk persiapan persidangan.
Ketegangan tidak hanya menyelimuti keluarga kami, tetapi juga seluruh desa. Seorang bapak menasihati saya, "Budi, lebih baik sudahi saja, mau terlibat masalah sebesar itu dan menderita seumur hidup?" Tapi saya hanya tersenyum dan menjawab, "Pak, jika kami tidak mengatakan yang sebenarnya, kami justru akan benar-benar menderita seumur hidup." Malam itu, setelah semua orang tidur, saya duduk sendirian di teras, melihat cahaya bulan menyinari halaman. Di hati saya tumbuh rasa iba sekaligus keyakinan yang kokoh. Saya tahu jalan di depan masih panjang dan terjal, tetapi saya percaya pada kebenaran, dan saya percaya pada cinta dan keberanian istri saya. Hanya ketika cahaya keadilan bersinar, keluarga kami akan menemukan kedamaian sejati. Dan jauh di lubuk hati, saya sangat berharap agar masyarakat ini mengurangi kata-kata kejam yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Karena di balik setiap takdir, ada kisah yang tersembunyi yang tidak akan pernah bisa dipahami jika tidak mengalaminya sendiri. Hari persidangan terkait kematian ayah Siti tiba, dan seluruh desa tahu kabar itu. Pagi-pagi sekali, saya dan istri saya bersiap-siap untuk pergi ke pengadilan di kota. Siti merias wajahnya tipis untuk menyembunyikan kelelahannya dan mengenakan gaun biru sederhana yang rapi. Melihat tangannya yang sedikit gemetar saat merapikan penampilannya, saya mendekat dan menggenggam tangannya. "Siti, anggap saja hari ini adalah tanjakan terakhir yang harus kamu lalui. Setelah hari ini, masa lalu akan tertutup, dan kita bisa benar-benar memulai hidup yang tenang." Siti menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, tanpamu, aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ini." Saya hanya tersenyum dan merangkul bahunya. "Ada aku. Kamu tidak pernah sendiri." Jalan menuju pengadilan ramai oleh orang. Orang-orang yang penasaran berkumpul dan berbisik-bisik. "Itu putri Pak Suryo. Tidak kusangka ada kisah seperti itu." Siti menundukkan kepala dan memegang lengan saya erat. Saya merasakan getaran di ujung jarinya dan menggenggamnya seolah ingin memberinya kekuatan. Suasana di dalam ruang sidang sangat tegang. Di kursi terdakwa, duduk orang-orang yang telah memberikan luka yang tak terhapuskan pada keluarga Siti. Ada yang rambutnya sudah memutih, tapi tatapan matanya masih licik, dan ada yang memasang wajah dingin seolah tidak terjadi apa-apa. Saya melihat Siti menggigit bibir dan menyatukan kedua tangannya, tapi tatapan matanya semakin tegas. Hakim membacakan nama satu persatu, dengan suara khusyuk. Ketika giliran Siti tiba, ruang sidang bergemuruh. Wanita yang beberapa tahun lalu menggendong anak dan mengemis di pasar, kini berdiri di pengadilan sebagai saksi kunci. Siti berjalan ke mimbar saksi dan berkata dengan suara tenang namun jelas, "Saya Ayu Wulandari, putri dari almarhum Bapak Suryo Pranoto." Para hadirin menahan napas, dan terdengar bisikan kecil dari belakang, tapi Siti tidak peduli. Ia dengan tenang memberikan kesaksian tentang semua kejadian, mulai dari saat ayahnya menemukan penyelewengan, ancaman yang diterima, hingga kecelakaan misterius yang merenggut nyawanya. Setiap kali kenangan pahit itu muncul, suaranya beberapa kali tercekat. Saya yang duduk di bawah merasakan hati saya hancur. Saya ingin sekali berlari dan memeluk istri saya, tetapi saya tahu, saat ini ia harus berdiri teguh dengan kekuatannya sendiri. Setelah kesaksian Siti selesai, salah satu terdakwa tertawa sinis dan berkata dengan nada menantang, "Selain kau, ada bukti lain? Siapa yang bisa menjamin kecelakaan itu bukan karena kesalahan ayahmu sendiri? Setelah bersembunyi bertahun-tahun, sekarang kau datang mengarang cerita." Ucapannya membuat ruang sidang kembali riuh. Wajah Siti pucat pasi, tetapi tepat pada saat itu, jaksa penuntut umum mengajukan setumpuk berkas sebagai bukti. Di dalamnya, terdapat bukti-bukti yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, beserta kesaksian krusial dari seseorang yang pernah menjadi sopir mitra bisnis ayah Siti. Kesaksian bahwa kecelakaan itu telah direncanakan dengan matang. Melihat berkas-berkas itu, Siti meneteskan air mata. Tapi kali ini, air mata itu adalah air mata kelegaan. Persidangan terus berjalan dengan tegang. Saya melihat Siti duduk dengan bahu yang rapuh, tapi dari sosoknya terpancar ketegaran. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan dan cemoohan orang. Tapi sekarang, ia berhadapan langsung dengan musuhnya. Bukan lagi wanita yang lemah, melainkan seorang ibu dan istri yang bangkit untuk membela kebenaran.
Saat sidang diskors sejenak, saya memapah Siti keluar ke koridor. Ia bersandar di bahu saya, terengah-engah. Mas, rasanya baru sekarang aku bisa meletakkan beban berat ini. Apapun putusannya nanti, kebenaran sudah terungkap, jadi ketidakadilan ayahku sudah terbayarkan. Saya merangkul bahu istri saya dan berkata lirih, benar, Siti, yang penting bukanlah apa yang dipikirkan orang, tapi kebenaran menemukan tempatnya. Saat itu, dari kerumunan, seorang pria paruh baya mendekati kami. Ia mengenakan setelan jas usang dan berwajah ramah. Ketika mendekat, ia menatap Siti dengan mata memerah. Nona Ayu, apakah Anda masih ingat saya? Saya Pak Bima. Dulu saya kepala pelayan di rumah Nona. Siti membeku di tempat, lalu menangis terseduh-seduh. Ia meraih tangan pria itu. Pak Bima. Ya Tuhan, saya kira Bapak juga sudah meninggal. Pak Bima menggelengkan kepala dan berkata dengan suara tercekat, setelah Tuan Besar meninggal, saya terpaksa pergi karena ancaman mereka. Selama bertahun-tahun saya bersembunyi, menunggu hari di mana keadilan ditegakkan. Sekarang melihat Nona masih hidup, saya sungguh bahagia. Pertemuan mereka membuat ruang sidang kembali riuh. Kemunculan Pak Bima seolah menjadi bukti hidup yang memperkuat kesaksian Siti. Saya melihat di mata istri saya, cahaya keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Sore itu, persidangan dilanjutkan dengan bukti-bukti baru dan kesaksian yang selaras. Tabir rahasia perlahan tersingkap, dan wajah orang-orang yang tadinya angkuh kini pucat pasi. Saya duduk di sana, jantung saya berdebar kencang, tapi harapan mulai tumbuh di hati. Keadilan sepertinya benar-benar sudah dekat. Saat kami kembali ke rumah, kabar sudah menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang bersimpati datang ke rumah untuk memberikan semangat. Siti, kamu hebat. Berani demi orang tuamu. Tapi orang-orang yang bermulut tajam kembali berbisik. Tetap saja dulu dia pengemis, kan? Apa yang berubah kalau ketidakadilannya terbayar? Siti menundukkan kepala mendengar itu. Saya merangkul bahu istri saya dan berkata dengan tegas di hadapan orang-orang, Bapak, Ibu, setiap orang punya masa lalu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita hidup sekarang. Istri saya sudah cukup menderita. Tolong jangan sakiti dia lagi. Mendengar ucapan saya, para tetangga terdiam sejenak lalu perlahan bubar. Malam harinya, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, Siti menatap saya dengan tatapan penuh haru. Mas, apapun yang terjadi nanti, terima kasih banyak, kau memberiku rumah untuk kembali, tempat berlindung yang hangat. Tanpamu, aku pasti sudah hancur sejak lama. Saya menggenggam tangan istri saya yang kasar karena bekerja keras selama bertahun-tahun, dan menjawab, Siti, bagiku kau bukan putri konglomerat atau pengemis, kau hanyalah istriku, dan ibu dari anak-anak kita. Itu sudah lebih dari cukup. Di luar jendela, bulan purnama menerangi halaman yang sunyi. Saya tahu persidangan belum berakhir dan para penjahat belum dihukum, jadi jalan di depan masih terjal. Tapi saat itu, hati saya lebih teguh dari sebelumnya. Saya punya Siti, dan kami punya satu sama lain. Hari persidangan itu berakhir dalam kegaduhan dan ketegangan. Saya membawa Siti dan kedua anak kami pulang, tapi hati saya tidak tenang sedikit pun. Gang kecil tempat kami tinggal tiba-tiba terasa asing. Mereka yang bersimpati mendekat untuk memberi semangat, mereka yang penasaran berdiri dari kejauhan dan berbisik-bisik, dan tatapan curiga terus mengikuti kami. Saya sadar, cobaan yang kami hadapi sekarang bukan hanya di dalam ruang sidang, tapi juga gunjingan kejam dunia dan dendam dari orang-orang yang terpojok. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, saya dan Siti duduk berdampingan di teras. Angin berembus lembut, dan cahaya bulan samar-samar menyinari atap. Siti bersandar di samping saya dan berkata dengan suara gemetar, Mas, aku sangat cemas. Mereka belum divonis bersalah, jadi entah apa yang akan mereka lakukan. Tadi waktu keluar dari pengadilan, aku merasa ada yang mengikuti kita. Jantung saya berdebar kencang mendengarnya, tapi saya berusaha tetap tenang di luar. Jangan terlalu khawatir. Polisi kan melindungi kita, tapi mulai sekarang, kamu dan anak-anak harus lebih berhati-hati, jangan pernah pergi sendirian. Siti mengangguk dan memegang lengan saya erat seolah mencari pegangan. Hati saya terasa berat. Seandainya saja saya bisa menanggung semua badai ini sendirian untuk istri saya. Selama beberapa hari berikutnya,
saya menyadari ada wajah-wajah asing yang berkeliaran di sekitar desa. Siang hari mereka mondar-mandir di depan warung, dan malam hari mereka memarkir mobil di sudut gang lalu cepat-cepat menghilang. Para tetangga pun berbisik-bisik. Seorang sesepuh memperingatkan saya, "Budi, orang-orang itu sepertinya bukan orang sini, mungkin mereka ada hubungannya dengan kasus istrimu, jadi hati-hatilah." Mendengar itu, punggung saya merinding, tapi saya tetap tersenyum dan menenangkannya. "Baik, Pak. Akan saya ingat. Terima kasih atas perhatiannya," tapi dalam hati, saya merasa bahaya sudah sangat dekat. Suatu sore, saat pulang kerja dan masuk ke halaman, saya mendengar jeritan tajam Siti dari dalam rumah. Saya panik dan berlari masuk. Jendela pecah karena dilempar batu bata, dan di sampingnya ada secari kertas. Siti memeluk erat kedua anaknya. Gemetaran, saya mengambil kertas itu, dan tulisan tangan yang miring namun jelas terbaca. "Tutup mulutmu kalau tidak mau keluargamu celaka." Membaca pesan itu, darah saya seakan mendidih, dan tangan saya gemetar karena marah. Saya segera menenangkan istri saya. "Tidak apa-apa, ada aku di sini, jangan takut." Tapi sebenarnya, hati saya juga dipenuhi ketakutan. Malam itu, saya melaporkan kejadian itu ke polisi dengan membawa pesan tersebut. Polisi berjanji akan meningkatkan perlindungan dan meminta kami untuk tidak lengah. Meskipun begitu, saya tahu mereka tidak bisa selalu ada di samping kami. Bahaya yang tak terlihat bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap kelengahan. Siti semakin hari semakin kurus. Malam hari ia tidak bisa tidur nyenyak, dan suara kecil pun bisa membuatnya terkejut bangun dan memeluk anak-anaknya. Saya beberapa kali melihatnya menangis diam-diam. Saya tahu ia takut bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih karena kedua anaknya. Ada malam di mana saya duduk di teras dengan sebilah pisau kecil di tangan, mendengarkan setiap suara dari luar gang. Kecemasan itu seolah membuat saya menua puluhan tahun. Suatu malam, saat saya hendak menutup gerbang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Dengan waspada saya membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Bima yang saya temui di pengadilan. Ia terengah-engah dan berkata, "Mas Budi, saya dengar kabar mereka akan bertindak sebelum putusan dibacakan. Anda dan Nona Ayu harus benar-benar hati-hati. Mereka tidak akan membiarkan orang yang menuntut mereka begitu saja." Saya terkejut dan bertanya dengan panik, "Dari mana Bapak dengar kabar itu?" Pak Bima menggeleng dengan tatapan khawatir. "Saya dengar dari orang dalam. Saya tidak bisa jelaskan detailnya, tapi percayalah pada saya, mereka orang-orang yang sangat berbahaya." Mendengar itu, Siti yang wajahnya sudah pucat pasi menggenggam erat tangan saya. Saya merangkul bahu istri saya dan menenangkannya. "Kita tidak akan mundur, Siti. Kita sudah melarikan diri bertahun-tahun, tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekeji apapun mereka, di belakang kita ada keadilan. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dan anak-anak." Kata-kata yang saya ucapkan sebenarnya juga untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya tahu betul bahwa di masyarakat ini, orang-orang dengan uang dan kekuasaan terkadang bisa mempermainkan hukum. Tapi saya percaya kebenaran tidak akan selamanya terkubur. Keesokan harinya, saya libur bekerja dan tinggal di rumah. Pintu dan jendela saya kunci rapat-rapat, dan ponsel tidak pernah lepas dari tangan agar bisa segera melapor ke polisi jika terjadi sesuatu. Anak-anak bermain dengan polos di halaman, tidak tahu apa-apa. Siti duduk di salah satu sudut, menjahit pakaian usang. Wajahnya tegang, tapi melihat saya yang terus waspada, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Saat kami sedang makan malam, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang berisik dari luar gang. Saya bergegas keluar, dan melihat beberapa orang berpenutup wajah melempar sesuatu ke halaman lalu kabur secepat kilat. Sesaat kemudian, terdengar suara letusan dan asap putih membubung. Untungnya itu bukan bom berbahaya, tapi keluarga kami panik bukan main. Siti memeluk anak-anak dan menangis. Saya berlari memeluk istri dan anak-anak saya, lalu segera melapor ke polisi. Polisi datang, memeriksa lokasi kejadian, dan berjanji akan menangkap pelakunya serta berjaga di dekat rumah. Saya sedikit lega, tapi saya tahu niat mereka adalah untuk menakut-nakuti kami agar kami mundur sendiri. Saya menatap Siti. Di matanya masih ada ketakutan, tapi juga ada sisa-sisa tekad yang kuat. Saya berkata lirih, "Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil.
Ingat, kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa kembali. Siti mengangguk, matanya basah oleh air mata, tapi di dalamnya bersinar ketegaran yang langka. Malam itu, keluarga kami duduk berpelukan. Saya sadar, di tengah badai ini, cinta dan ikatan keluargalah kekuatan terbesar. Saya menggenggam erat tangan Siti, menatap kedua anak kami yang tertidur, dan berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, saya pasti akan melindungi keluarga ini. Kebahagiaan yang kami raih dengan susah payah ini tidak akan bisa direbut oleh siapapun, dan saya tahu, hari-hari yang akan datang akan semakin berat. Persidangan memasuki fase krusial, dan orang-orang yang terseret ke dalam lumpur tidak akan tinggal diam, dan keluarga kami harus menghadapi badai yang sesungguhnya. Seiring mendekatnya hari putusan sidang, suasana di rumah kami tegang seperti busur panah yang ditarik kencang. Saya dan Siti tak banyak bicara, hanya saling menatap, dan dalam tatapan itu tersirat kekhawatiran sekaligus tekad yang kuat. Beberapa malam menjelang putusan, Siti tak bisa tidur, hanya memeluk kedua anaknya. Matanya yang memandang halaman gelap seolah takut bayangan asing tiba-tiba menerkam. Saya tahu di dalam hati istri saya masih ada ketakutan, tetapi di sampingnya juga ada keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Pagi itu, saya dan Siti tiba di pengadilan sangat awal. Di pinggir jalan, orang-orang masih berkumpul dan berbisik-bisik. Ada yang menatap dengan iba, ada yang menunjuk-nunjuk dan melontarkan kata-kata yang menusuk hati. Siti menggenggam erat tangan saya. Tangannya dingin seperti es. Saya berbisik lirih, jangan pedulikan mereka. Ingat saja, hari ini adalah hari di mana ketidakadilan ayahmu terbayar. Siti mengangguk kecil seolah berjanji, matanya berkaca-kaca. Suasana di dalam ruang sidang khusyuk. Para terdakwa diseret masuk, dan wajah mereka tidak lagi menunjukkan keangkuhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, kelelahan dan ketegangan terpancar jelas. Para tetangga, bahkan orang-orang yang dulu menyaksikan kejatuhan keluarga Siti, memenuhi kursi penonton. Saat majelis hakim masuk, ruang sidang menjadi senyap. Hanya terdengar suara lembaran kertas dibalik dan napas tegang orang-orang. Hakim mulai membacakan putusan, satu persatu dakwaan dan bukti-bukti disebutkan. Saya melihat Siti di samping saya gemetar, tapi tatapan matanya menyala seolah akhirnya menemukan seberkas cahaya di tengah kegelapan yang panjang. Dan akhirnya, saat yang paling penting tiba. Majelis hakim menjatuhkan hukuman. Pelaku utama yang merekayasa kecelakaan untuk membunuh ayah Siti divonis penjara seumur hidup, dan dalang dibalik semuanya divonis hukuman mati. Ruang sidang riuh. Ada yang menghela napas lega, ada yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya menoleh ke istri saya. Ia menundukkan kepala, bahunya bergetar hebat. Saya segera merangkulnya dan berbisik, "Sudah berakhir, Siti. Ayahmu sekarang bisa tenang." Siti menangis meraung-raung. Tapi kali ini, air mata itu adalah air mata pembebasan. Setelah bertahun-tahun melarikan diri dan dicemooh dunia, akhirnya ia bisa hidup sebagai dirinya yang sebenarnya tanpa rasa takut. Melihat pemandangan itu, banyak orang di kursi penonton terdiam, dan beberapa di antara mereka matanya memerah. Saya tahu, mereka sekarang melihat Siti dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai wanita pengemis. Namun, saat persidangan baru saja akan berakhir, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Saat saya memapah Siti keluar, sekelompok orang asing mendorong kerumunan. Beberapa dari mereka berwajah sangar dengan tatapan penuh kebencian. Salah satunya berteriak, "Pengkhianat, gara-gara kau, kami semua celaka." Ayu Wulandari, ia berlari ke arah kami, dan di tangannya ada sebilah pisau yang berkilauan. Semua terjadi dalam sekejap. Secara refleks, saya mendorong Siti ke samping dan melindungi bagian depan dengan tubuh saya. Untungnya, polisi yang ada di dekat situ segera melumpuhkan mereka, tapi saat itu juga, saya merasakan dengan jelas sensasi dingin dari mata pisau yang menyambar lengan saya. Darah panas mengalir, Siti berlari ketakutan, memeluk saya, dan menangis histeris. "Mas, tidak apa-apa? Aku takut sekali." Saya menahan sakit dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Hanya luka gores. Yang penting kamu dan anak-anak selamat." Polisi menjelaskan bahwa mereka adalah suruhan dari para terpidana yang mencoba melakukan pembalasan di saat-saat terakhir.
Dan mereka berjanji akan meningkatkan perlindungan untuk menenangkan kami. Kabar bahwa saya terluka menyebar, dan seluruh tetangga datang ke rumah kami, mereka yang khawatir menanyakan keadaan saya, dan mereka yang pernah mencela kami tampak canggung. Seorang nenek berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca, "Budi, kami ini memang mulutnya suka sembarangan. Tapi melihat kau begitu menyayangi istri dan anakmu, semua orang jadi kagum." Biarpun masa lalu Siti begitu, orang yang hidup baik harus dihormati. Mendengar itu, hati saya terasa hangat dan terhibur. Malam itu, di rumah kecil kami, Siti mengobati luka saya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Air mata panas menetes di punggung tangan saya. Ia berbisik, "Mas, aku membawa begitu banyak penderitaan untukmu. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan mengalami hal ini." Saya menggenggam tangan istri saya dan berkata dengan tegas, "Siti, jangan pernah bilang begitu lagi. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Siapapun kamu dulu, dimanapun kamu berada, sekarang kamu adalah istriku dan ibu dari anak-anak kita." Itu sudah cukup. Siti membenamkan wajahnya di dada saya, dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Saat itu, saya lebih dari sebelumnya merasakan bahwa keluargalah satu-satunya kekuatan untuk mengatasi semua cobaan. Mungkin di luar sana masih banyak cobaan dan tatapan curiga. Tapi selama kami bersama di dalam rumah ini, tidak ada yang bisa membuat kami tunduk. Saya tahu, hidup tidak berhenti di sini. Bahkan setelah putusan dan hari-hari yang penuh gejolak, akan ada tantangan baru. Tapi saya percaya, mulai sekarang Siti akan diakui sebagai dirinya yang sebenarnya, bukan sebagai wanita pengemis. Dan saya, meskipun hanya seorang tukang kayu biasa, akan selamanya menjadi bukit sandaran bagi istri dan anak-anak saya, sekeras apapun badai dunia menerpa. Malam semakin larut, angin menyapu atap dan membawa aroma rerumputan. Saya menatap kedua anak saya yang tertidur dalam diam. Siti bersandar di samping saya, wajahnya lelah tapi lebih damai dari sebelumnya. Saya berpikir, mungkin kebahagiaan bukanlah tentang kekayaan atau kehormatan, melainkan tentang menikmati ketenangan bersama orang-orang tercinta setelah melewati segala pahit getir kehidupan. Dan saya percaya, saat mentari terbit besok pagi, kehidupan baru keluarga kami akan dimulai. Kehidupan yang mungkin masih ada cobaan, tapi penuh dengan harapan. Saya pikir setelah persidangan selesai, segalanya akan kembali ke tempatnya. Saya percaya kehidupan keluarga kami juga akan segera menemukan jalurnya yang tenang. Memang, selama beberapa hari setelah putusan, Siti tampak seolah telah meletakkan beban berat di hatinya. Ia lebih banyak tersenyum, dan meskipun bayangan kesedihan masih tersisa di matanya, kegelisahan sebelumnya telah banyak berkurang. Saya pun merasa lega. Akhirnya keadilan ditegakkan, ayah Siti mendapatkan keadilan, dan para penjahat menerima ganjarannya. Gunjingan para tetangga juga berkurang, bahkan ada yang memuji keberanian istri saya. Saya pikir, keluarga kecil kami sekarang bisa dengan tenang membangun masa depan. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Suatu sore, ketika saya sedang menyerut kayu di halaman, sebuah sedan tua berhenti di depan gerbang. Seorang pria berusia sekitar 40 kontaan dengan pakaian rapi turun dari mobil. Sebelum saya sempat sadar, Siti yang baru keluar dari rumah melihatnya dan membeku di tempat. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi, dan kedua tangannya gemetar hebat. Saya segera mendekat dan bertanya dengan waspada, "Anda siapa? Ada perlu apa di sini?" Pria itu tersenyum, tapi suaranya mengandung makna yang aneh. "Saya datang untuk mencari istri saya." "Maksud saya?" "Siti yang ada di sana itu." Mendengar itu, napas saya seakan berhenti, dan Siti tampak pucat pasi seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia berkata dengan terbata-bata, "Prasetyo, bagaimana kau bisa ada di sini?" Pria bernama Prasetyo itu mendekat. Tatapan matanya mengandung emosi yang sulit digambarkan. "Selama beberapa tahun ini aku terus mencarimu, Ayu. Kau tahu betapa susahnya aku gara-gara kau kabur? Akhirnya aku menemukanmu." Saya menoleh ke arah Siti, jantung saya berdebar kencang, dan api kecurigaan berkobar, tapi saya berusaha tetap tenang. "Siti, siapa orang ini? Coba jelaskan."
Siti memeluk erat kedua anaknya yang berlari keluar ke halaman, tubuhnya gemetar. Bibirnya bergerak-gerak lama sebelum akhirnya bisa bicara. Mas, ini Prasetyo. Dulu, aku dipaksa menikah dengannya. Aku kabur karena tidak bisa menerima pernikahan itu. Mendengar itu, pikiran saya menjadi kacau. Pria di depan saya bukan orang asing, melainkan sosok paling menyakitkan dari masa lalu istri saya. Saya mengertakkan gigi, tapi masih berusaha menjaga suara tetap tenang. Ada urusan apa Anda di sini? Siti sekarang adalah istri saya, dan ibu dari anak-anak saya. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Prasetyo sedikit mengangkat sudut bibirnya dan berkata dengan tatapan menantang, kau tahu? Ayu tidak pernah secara hukum bercerai denganku. Secara surat, Ayu Wulandari masih istriku. Waktu itu gara-gara dia kabur sebelum resepsi, keluarga kami jadi malu. Kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Mendengar itu, wajah Siti pucat seperti kertas. Ia gemetar hebat, memegang tangan saya, dan memohon, tidak, Mas. Aku tidak pernah menikah dengannya. Itu hanya paksaan. Dan tidak pernah ada surat nikah. Jangan percaya padanya. Saya menatap istri saya. Tatapan matanya penuh ketakutan. Tapi juga ada ketulusan. Saya tahu selama ini, selain menyembunyikan identitasnya, Siti tidak pernah membohongi saya. Saya percaya padanya, tapi kemunculan pria ini cukup untuk mengguncang hati saya. Suara gaduh itu membuat para tetangga keluar, dan gunjingan pun dimulai lagi. Ya Tuhan! Wanita itu punya suami lama juga? Masalah ini rumit sekali. Siti menundukkan kepala dalam-dalam, memeluk anak-anaknya, dan hanya menangis. Saya marah dan berteriak, semua pulang. Ini urusan keluarga kami. Tapi tatapan penasaran masih tertuju pada kami, dan hati saya terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Malam itu, setelah Prasetyo pergi dengan janji akan kembali, Siti terduduk di samping saya, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Mas, aku takut sekali, kukira semuanya sudah selesai, tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi orang itu. Saya duduk di samping istri saya, menggenggam tangannya yang dingin seperti es, dan berkata lirih, Siti, tenanglah. Kau bilang tidak pernah menandatangani surat apapun, dan tidak pernah benar-benar menjadi istrinya, berarti kau tidak bersalah. Kalaupun dia kembali, aku akan menghadapinya bersamamu. Ingat, kita sudah melewati begitu banyak cobaan bersama. Kita pasti bisa melewati ini juga. Siti bersandar di bahu saya, air matanya membasahi baju saya. Bahu saya terasa berat, tapi hati saya lebih teguh dari sebelumnya. Saya tahu kemunculan Prasetyo bukan sekadar bayangan masa lalu, tapi bisa membawa masalah-masalah baru. Ia adalah belenggu masa lalu tempat Siti melarikan diri mencari kebebasan, simbol kekuasaan usang. Dan tepat ketika keadilan baru saja akan membuka pintu kedamaian, masa lalu itu kembali untuk mengancam kebahagiaan kami saat ini. Malam itu, saya gelisah tak bisa tidur. Terdengar isak tangis Siti yang diam-diam, dan suara itu mengiris hati saya seperti pisau. Saya memeluk istri saya dalam diam dan berbisik, Siti, aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku lagi. Kau adalah istriku, dan ibu dari anak-anak kita. Tak ada yang bisa mengubah fakta itu. Keesokan harinya, seperti yang diduga, Prasetyo datang lagi. Kali ini, ia membawa beberapa pria asing. Mereka masuk ke halaman tanpa permisi dan berkata dengan nada sinis, Ayu, sebaiknya kau ikut pulang denganku. Tempatmu bukan di gubuk ini, tapi di rumah kami. Melihat Siti memeluk erat kedua anaknya dan menangis, amarah saya memuncak. Saya berdiri di depan istri saya dan berkata dengan tegas, dia tidak milik siapapun, kecuali keluarga kecil ini. Pulanglah, dan jangan ganggu kami lagi. Ketegangan yang memuncak membuat para tetangga kembali berkumpul. Prasetyo berteriak keras, dan seluruh desa menahan napas. Warga sekalian, dengarkan baik-baik. Ayu Wulandari sejak awal bukan istri orang ini. Kau hanya memungut kebahagiaan yang ditinggalkan orang lain. Kata-katanya seperti belati yang menusuk harga diri saya, tapi saya tidak kehilangan akal. Saya menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan jelas, tidak ada kebahagiaan yang bisa dipungut.
kebahagiaan itu dibangun bersama. Siti memilih saya, melahirkan anak bersama saya, dan melewati masa-masa tersulit bersama saya. Itulah ikatan suami istri yang sesungguhnya. Pernikahan yang kau bicarakan itu hanyalah paksaan. Para tetangga di sini lebih tahu. Seluruh desa terdiam, dan banyak yang mengangguk setuju pada saya. Wajah Prasetyo menjadi gelap, ia tidak bisa membantah lagi, hanya melemparkan tatapan benci ke arah saya, lalu pergi, meninggalkan ancaman akan kembali. Saya menatap Siti. Ia masih gemetar, tapi matanya penuh kepercayaan. Saya tahu ia memilih saya, dan saya harus melindungi pilihan itu sampai akhir. Malam itu, saat seluruh keluarga berkumpul, Siti menggenggam tangan saya dan berbisik, "Mas, bagiku hanya ada kau dan anak-anak. Apapun masa lalunya, aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini." Saya menggenggam erat tangan istri saya dan menjawab singkat, "Aku tahu. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkanmu lagi. Tapi saya tahu kemunculan Prasetyo hanyalah permulaan. Badai baru sedang mendekat, dan itu akan menguji keberanian, cinta, dan kepercayaan kami." Sejak kemunculan Prasetyo, suasana desa menjadi berat dan aneh. Setelah persidangan selesai, banyak orang yang memahami Siti dan memuji keberaniannya, tapi setelah Prasetyo muncul, gosip kembali merebak. Masih ada yang mendukung kami, tapi orang-orang jahat menemukan alasan baru untuk mencibir. Ternyata wanita itu punya suami lama. Budi hanya beruntung memungut wanita buangan. Kata-kata pedas itu menyebar cepat seperti angin dan semakin menyakiti Siti. Sejak saat itu, Siti jika pergi ke pasar, ia akan cepat-cepat membeli yang perlu lalu pulang. Ia menghindari tatapan dan bisikan dari belakang. Bahunya membungkuk. Saat pulang, ia diam-diam merawat anak-anak dan memasak. Ia menjadi sangat pendiam. Melihatnya begitu, hati saya terasa hancur. Suatu kali, saya bertanya dengan hati-hati, "Siti, ada apa?" Siti menundukkan kepala, matanya memerah. "Mas, aku takut. Kau mendengar kata-kata kasar seperti ini karena aku. Aku takut anak-anak kita nanti besar dan dicemooh." Saya memeluk istri saya dan berkata dengan jelas, "Siti, jangan salahkan dirimu. Orang memang suka bicara, tapi kita punya kebenaran. Aku akan melindungimu. Biarpun seluruh desa percaya gosip, waktu akan membuktikan segalanya." Namun, Prasetyo tidak berhenti pada ancaman. Suatu hari, Pak Lurah memanggil saya ke balai desa. Ia berkata dengan hati-hati, "Budi, orang yang bernama Prasetyo itu bukan orang sembarangan. Sepertinya dia punya koneksi dengan orang-orang berkuasa. Kudengar dia bilang akan memulihkan nama baiknya, dan bisa saja menuntutmu karena merebut istri orang. Seluruh desa ramai membicarakannya, jadi persiapkan hatimu baik-baik." Mendengar itu, amarah saya memuncak, tapi saya tetap tenang di luar. "Pak Lurah, jangan khawatir. Saya percaya pada istri saya, dan saya percaya hukum akan berpihak pada yang benar." Malam itu, saya menceritakan percakapan saya dengan Pak Lurah kepada Siti. Mendengar cerita itu, Siti menangis dan memeluk saya. "Mas, akulah yang bersalah. Kalau bukan karena aku, kau tidak akan mengalami hal ini." Saya menyeka air mata istri saya dan berkata dengan tegas, "Siti, kau tidak bersalah. Yang bersalah adalah mereka yang mencoba menghancurkan hidupmu dengan paksa. Aku menikahimu dan membesarkan anak bersamamu adalah pilihanku. Aku tidak pernah menyesalinya sekalipun. Biarpun seluruh desa membelakangi kita, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Namun, cobaan terus berlanjut. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang menyerut kayu di halaman, dua pria asing datang. Mereka bilang diutus oleh Prasetyo dan berkata tanpa basa-basi, "Budi Santoso, sebaiknya kembalikan istrinya. Tuan Prasetyo bilang akan menerimanya kembali dan memberinya hidup yang layak. Apa yang bisa diberikan oleh tukang kayu miskin sepertimu? Jangan cari susah." Saya mengangkat kepala, menatap mata mereka lekat-lekat, dan berkata dengan tenang namun tegas, "Kembalilah dan sampaikan pada Tuan Prasetyo kalian begini, Siti adalah istri saya. Kami sudah hidup bersama selama 5 tahun dan punya anak. Waktu dan kasih sayang itu tidak bisa dibeli dengan uang atau kehormatan. Jangan pernah bermimpi untuk memisahkan kami." Kedua pria itu mencibir dan pergi, tapi tatapan mata mereka penuh ancaman.
Siti mendengar cerita itu dan wajahnya pucat pasi ketakutan. Saya menenangkannya. Jangan khawatir. Aku sudah ceritakan semuanya ke polisi. Mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Tapi saya sendiri tidak bisa sepenuhnya tenang. Saat malam tiba, saya masih duduk di teras, mendengarkan suara-suara kecil. Saya tahu Prasetyo tidak akan menyerah begitu saja. Seperti yang diduga, setelah itu gosip semakin menyebar luas. Orang yang mendukung Siti berkurang, dan yang meragukannya bertambah. Suatu hari, anak-anak pulang sekolah dengan kepala tertunduk dan mata berkaca-kaca. Ketika saya tanya kenapa, mereka bilang teman-temannya mengejek, "Ibu kalian suaminya 2, ya? Kalian tidak punya ayah, ya?" Mendengar itu, jantung saya seakan berhenti. Siti hanya diam menangis sambil memeluk erat anaknya. Melihat pemandangan itu, hati saya hancur, dan di kepala saya hanya ada satu pikiran, saya harus maju untuk melindungi istri dan anak-anak saya. Saya tidak bisa membiarkan mereka dihina lagi. Malam itu, saya mengumpulkan keluarga dan berkata, "Siti, jangan khawatir. Aku akan menemui Prasetyo langsung untuk menyelesaikan masalah ini, dan aku akan mengungkapkan kebenaran di depan seluruh warga desa, agar tidak ada lagi gosip yang beredar." Siti memegang tangan saya dengan cemas. "Apa tidak apa-apa begitu?" Saya mengangguk. "Kalau kita diam, orang akan berpikir kita yang salah. Hanya dengan menghadapinya dengan berani, kita bisa mendapatkan pengakuan atas kebenaran." Maka, keesokan harinya, dengan izin Pak Lurah, saya mengadakan rapat warga. Rapat diadakan di balai desa. Seluruh warga berkumpul, dan Prasetyo pun muncul dengan ekspresi santai. Ketika semua orang diam, saya berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Bapak, Ibu sekalian, hari ini di sini saya ingin menegaskan, istri saya, Siti, dulu memang hampir dipaksa menikah dengan Tuan Prasetyo, tapi tidak ada surat nikah maupun persetujuan sukarela. Ia melarikan diri untuk menjaga harga dirinya. Setelah itu, saya bertemu dan mencintainya, lalu kami membangun keluarga. Kami punya 2 anak dan sudah hidup bersama selama 5 tahun. Coba Bapak Ibu pikirkan, jika ini bukan suami istri yang sebenarnya." "Lalu apa?" Balai desa hening, dan beberapa orang mengangguk. Prasetyo tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara tajam, "Itu hanya alasan. Ayu adalah istriku, dan hanya aku yang bisa bertanggung jawab atasnya." Saya menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan jelas, "Pria yang benar-benar bertanggung jawab pada istri dan anaknya menunjukkannya dengan kasih sayang dan pengorbanan, bukan dengan uang." Selama 5 tahun Siti menderita dan mengemis sambil menggendong anak, di mana Anda hanya ingin memilikinya, tapi saya adalah orang yang melewati badai bersamanya, biar para sesepuh desa yang menilai. Saat itu, terdengar tepuk tangan dari belakang balai desa. Banyak yang mengangguk, "Benar kata Budi, suami istri itu hidup dengan kasih sayang, bukan dengan surat atau uang." Wajah Prasetyo mengeras, ia melemparkan tatapan benci ke arah saya lalu keluar. Saya tahu, setidaknya hari ini saya telah menyuarakan kebenaran di depan warga desa untuk istri saya. Malam itu, saat pulang ke rumah, Siti memeluk saya erat dan menangis. "Mas, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan punya kekuatan untuk menanggung semua ini." Saya mengelus rambut istri saya dan berbisik lirih, "Siti, aku sudah berjanji akan melindungimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Tapi di sudut hati, kegelisahan belum hilang. Saya tahu Prasetyo tidak akan mundur dengan mudah. Ia punya kekuasaan, uang, dan kebencian. Saya punya firasat, cobaan yang sebenarnya mungkin belum dimulai. Saya pikir setelah saya mengungkapkan segalanya di rapat warga, Prasetyo akan diam, tapi ia mulai menggunakan cara lain. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa ia mendatangi beberapa tokoh berpengaruh di desa, menyebarkan gosip bahwa saya hidup dengan istri orang lain dan keluarga kami merusak adat istiadat desa. Suatu sore, Pak Lurah memanggil saya. Wajahnya cemas. "Budi, orang yang bernama Prasetyo itu sepertinya punya banyak uang dan koneksi luas. Belakangan ini dia kesana kemari menjelek-jelekan keluargamu. Katanya dia bahkan mengerahkan kenalannya di kantor kecamatan, dan jika masalah ini tidak selesai, dia bisa menekan agar keluargamu diusir dari desa."
Mendengar itu, darah saya mendidih, tapi saya tetap tenang, mengucapkan terima kasih pada Pak Lurah, dan pulang dengan diam. Saya tahu Prasetyo berusaha menundukkan kami dengan kekuasaan dan uang. Melihat wajah saya yang berat saat pulang, Siti bertanya ada apa. Saya terpaksa menceritakan yang sebenarnya. Mendengar cerita itu, Siti gemetar, memeluk anak-anaknya, dan matanya memerah. Mas, karena kau dan anak-anak jadi menderita begini, lebih baik aku pergi saja. Biar kau dan anak-anak bisa hidup tenang. Saya memeluk istri saya erat dan berkata dengan penekanan pada setiap kata. Siti, jangan pernah bilang begitu lagi. Keluarga itu menghadapi masalah bersama, bukan membuang salah satu anggotanya. Apa artinya keluarga ini kalau kau pergi? Siti membenamkan wajahnya di bahu saya dan menangis lirih seperti lilin di hadapan angin. Cobaan terus berlanjut. Suatu hari saya pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus surat-surat anak, dan petugas di sana menjaga jarak dengan saya. Ia berkata dengan hati-hati, Pak Budi, untuk sementara pengurusan surat-suratnya sulit, ada masalah yang belum selesai terkait identitas istri Anda, jadi kami sedang menunggu instruksi dari atasan. Saya langsung tahu ini karena ulah Prasetyo. Saya menahan amarah dan keluar. Orang-orang seolah hanya mempersoalkan masa lalu Siti dan lupa betapa jujurnya kami hidup selama 5 tahun ini. Saat pulang, saya melihat kedua anak saya bermain dengan polos. Melihat mereka, hati saya semakin sakit. Anak-anak tidak tahu penghinaan apa yang sedang dihadapi orang tua mereka di luar sana. Siti duduk di salah satu sudut, menatap anak-anak sambil menangis dalam diam. Saya mendekatinya, menyeka air matanya, dan berkata perlahan, Siti, cobaan ini juga akan segera berlalu. Lebih baik aku melewatinya denganmu di sisiku daripada sendirian. Namun, takdir tidak hanya memberikan cobaan berupa kata-kata. Suatu malam, saat pulang kerja, saya menemukan sebuah amplop di depan gerbang. Di dalamnya ada beberapa foto usang. Foto Siti mengenakan gaun pengantin putih berdiri di samping Prasetyo. Saya membeku di tempat. Siti melihat foto itu, lalu terduduk seolah kehilangan seluruh tenaganya, menutupi wajahnya, dan menangis. Mas, itu hari pernikahan palsu yang dipaksakan padaku, tapi aku kabur sebelum menandatangani surat apapun. Aku tidak pernah sekalipun menjadi istrinya, sekalipun tidak pernah. Saya ikut terduduk, menggenggam tangan istri saya, dan berkata dengan tegas. Aku percaya padamu. Kalau kau bilang tidak, aku percaya. Tapi Prasetyo mengirim foto ini untuk menanamkan keraguan di antara kita. Niatnya untuk menghancurkan kita dari dalam. Saya mengumpulkan foto-foto itu dan melemparkannya ke dalam tungku api. Melihat api yang berkobar-kobar, saya bersumpah tidak akan membiarkan kebahagiaan yang saya jaga dengan susah payah ini dihancurkan oleh hal-hal seperti itu. Siti duduk di samping, menangis, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Malam itu, setelah semua orang tidur, Siti duduk di samping saya dan berkata dengan suara kecil namun tegas. Mas, ada cerita yang belum kuungkapkan padamu. Sepertinya aku harus mengatakannya sekarang. Kalau aku terus menyembunyikannya, sama saja dengan mengubur diriku sendiri. Saya menatap istri saya. Jantung saya seakan berhenti berdetak, dan saya punya firasat sesuatu yang lebih berat menanti. Siti menarik napas dalam-dalam dan menggenggam ujung bajunya. Tahun itu, sebelum aku melarikan diri, aku sedang hamil. Tapi anak dalam kandunganku bukan anak Prasetyo, itu anak dari orang lain yang benar-benar kucintai. Tapi orang itu meninggal lebih dulu dalam sebuah kecelakaan. Anak pertama kita, Mas, dia anakku dengan orang itu. Pengakuan itu seperti petir yang menyambar kepala saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Jantung saya berdebar kencang, dan semua kenangan menyerbu masuk. Saat pertama kali saya bertemu Siti di pasar, ia sedang menggendong seorang anak. Saya hanya berpikir itu anak yang saya adopsi. Tapi kebenaran yang terungkap sekarang adalah bahwa anak itu adalah buah dari cinta pertama Siti yang menyakitkan. Saya terdiam cukup lama, lalu dengan pelan menggenggam tangan istri saya. Siti, aku tahu betapa sulitnya mengatakan ini. Aku juga tahu kau menyembunyikannya karena takut aku terluka. Tapi selama 5 tahun ini, aku membesarkan anak itu sebagai anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Sekarang,
Apa yang bisa diubah oleh kebenaran ini? Aku mencintai anak itu seperti anak kandungku sendiri, dan aku mengagumimu yang dalam situasi seperti itu tetap melindungi anak dari orang yang kau cintai. Jangan salahkan dirimu lagi. Siti menangis tersedu-sedu dan memeluk saya erat. Mas, aku punya utang padamu yang tidak akan pernah bisa kubayar seumur hidup. Tanpamu, aku dan anak ini tidak akan ada di dunia. Kau adalah orang paling berhati besar yang pernah ku kenal. Saya mengelus rambut istri saya dan berkata dengan suara tercekat, Siti, sekarang tidak ada lagi rahasia di antara kita. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Percayalah, aku tidak pernah sekalipun menyesal menikahimu. Apapun masa lalumu, di luar, angin menyapu atap dan meraung, seolah menandakan badai baru akan datang. Saya tahu jika pengakuan ini bocor keluar, itu akan menjadi alasan bagi Prasetyo dan orang-orang jahat untuk mendorong keluarga kami ke tepi jurang. Tapi pada saat yang sama, saya juga sadar bahwa kebenaran yang tersembunyi akan menjadi pisau paling tajam ketika jatuh ke tangan orang lain. Malam itu, saya duduk lama di teras, menatap kedua anak saya yang tertidur. Satu anak tidak mewarisi darah saya, tapi memiliki seluruh hati saya. Anak yang lain adalah buah cinta yang kami ciptakan bersama. Keduanya adalah makhluk yang rela saya pertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Dan saya punya firasat, sebentar lagi keluarga kami akan menghadapi cobaan yang lebih berat dari sebelumnya. Malam ketika Siti mengakui kebenarannya, hati saya sakit, tapi di sisi lain juga lega. Setidaknya sekarang tidak ada lagi rahasia di antara kami. Sejak hari pertama bertemu anak sulung kami, saya sudah menganggapnya sebagai darah daging saya, jadi mengetahui kebenarannya justru membuat saya semakin menghargai naluri keibuan Siti yang telah melindungi anaknya dalam situasi sulit. Namun, takdir tidak membiarkan kami tenang. Entah bagaimana rahasia itu sampai ke telinga Prasetyo, dan ia menggunakannya untuk menyebarkan gosip ke seluruh desa, seolah berniat menghancurkan keluarga kami sepenuhnya. Suatu pagi, saat saya sedang memperbaiki meja pesanan pelanggan di halaman, tetangga sebelah berlari tergopoh-gopoh. Budi, gawat, seluruh desa sudah menyebar gosip kalau anak sulungmu bukan anak kandungmu. Katanya orang yang bernama Prasetyo itu yang menyebarkannya. Saya membeku di tempat. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Saya melihat ke dalam rumah. Siti yang sedang membawa nampan makanan tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan nampan itu. Ia juga mendengar semuanya. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi kengerian. Gosip itu menyebar cepat seperti angin. Ada yang merasa kasihan dan berkata, "Kasihan Budi, sudah bertahun-tahun membesarkannya. Kasih sayang itu lebih kental dari darah." Tapi orang-orang yang bermulut tajam melontarkan kata-kata pedas. Ternyata selama ini dia membesarkan anak orang lain. Pantas saja si Prasetyo itu minta istrinya kembali. Kata-kata itu menusuk hati saya dan Siti seperti jarum. Anak sulung kami yang baru berusia 7 tahun belum mengerti apa-apa, tapi ketika teman-temannya di desa mengejek, "Ayahmu bukan ayah kandungmu, ya?" Ia berlari pulang, dan menangis tersedu-sedu di pelukan Siti. Siti ikut menangis, dan saya di sampingnya merasa hati saya hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Siti memeluk saya dan menumpahkan air matanya. "Mas, maafkan aku. Aku yang telah menyeretmu ke dalam penderitaan tanpa akhir ini. Aku tidak pantas untukmu." Saya merangkul bahu istri saya dan berkata dengan penekanan pada setiap kata, "Siti, jangan pernah bilang begitu lagi. Aku yang memilihmu, dan apapun masa lalumu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan anak itu, dia anakku yang kubesarkan. Tidak ada seorang pun, bahkan Prasetyo, yang berhak menghinanya." Namun, penderitaan tidak berhenti pada gosip. Beberapa hari kemudian, Prasetyo sengaja muncul di tengah-tengah pasar. Di hadapan banyak orang, ia berteriak keras, "Ayu Wulandari, masih mau mengelak? Anak sulung itu bukan anak Budi Santoso, kan? Itulah bukti kau mengkhianatiku dan lari ke tukang kayu miskin itu. Warga sekalian, lihatlah baik-baik. Budi Santoso ini telah ditipu." Kata-kata pedas itu seperti cambuk yang menghantam harga diri saya. Siti di samping saya wajahnya pucat pasi, hanya bisa menangis, dan pasar dipenuhi suara riuh. Saya maju, menatap mata Prasetyo lekat-lekat, dan berkata dengan tegas, "Cukup.
Masalah kita sudah selesai di pengadilan. Siapapun ayah kandung anak itu tidak penting, dia anakku yang kubesarkan sejak bayi. Jangan jadikan anak kecil sebagai senjatamu yang kotor. Orang-orang di sekitar terdiam, dan banyak yang menatap saya dengan pandangan iba. Seorang nenek maju dan berkata, "Benar. Ayah itu bukan hanya yang melahirkan. Yang membesarkan dan mendidik itulah ayah. Budi sudah bertahun-tahun membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang, itu lebih kental dari darah." Kata-kata itu seperti seberkas kehangatan di tengah angin musim dingin yang menusuk. Saya merasakan Siti menggenggam erat tangan saya. Di matanya tersirat keterkejutan dan keharuan. Malam itu, suasana di rumah masih berat. Siti duduk di salah satu sudut, menatap kosong ke kejauhan. Saya mendekatinya dan berkata lirih, "Siti, aku tidak takut pada omongan orang. Yang kutakutkan adalah kau hancur karena tekanan ini. Demi aku dan anak-anak, kau harus kuat." Siti menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi di dalamnya bersinar tekad yang kuat. "Mas, aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan keluarga kita lagi." Di tengah semua itu, terjadi sebuah peristiwa tak terduga yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat seluruh keluarga sedang makan, terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Saat saya buka, di sana berdiri Pak Bima terengah-engah. Di tangannya ada setumpuk berkas usang. Ia berkata dengan suara gemetar, "Mas Budi, Nona Ayu, saya menemukan ini di dalam peti tua. Berkas warisan yang ditinggalkan Tuan Besar dan surat tulisan tangan beliau sebelum meninggal." Siti terkejut dan menerima berkas itu dengan tangan gemetar. Di dalam surat itu tertulis, "Jika kelak putriku mengalami kesulitan, berikan warisan yang kutitipkan ini padanya. Dan ini adalah bukti bahwa aku tidak pernah menikahkannya dengan Prasetyo. Pernikahan itu adalah paksaan, jadi hiduplah sesuai keinginanmu." Membaca sampai di situ, Siti menangis tersedu-sedu dan memeluk surat itu di dadanya. "Ayah. Akhirnya ayah melindungiku." Saya pun terharu dan merangkul bahu istri saya dengan kuat. Berkas yang dibawa Pak Bima berisi daftar aset dan juga bukti bahwa ayah Siti dulu telah menitipkan dana perwalian dalam jumlah besar di bank untuk putrinya. Semuanya dengan jelas membuktikan bahwa pernikahan dengan Prasetyo tidak pernah sah secara hukum. Kabar ini menyebar, dan seluruh desa kembali gempar. Orang-orang yang pernah mencela kami buru-buru mengubah sikap mereka. Kasihan sekali Siti, ternyata dia tidak bersalah. Betapa berat penderitaannya. Orang-orang yang bersimpati semakin iba, dan mereka yang pernah melontarkan fitnah menundukkan kepala dengan malu. Prasetyo mendengar kabar itu, wajahnya pucat pasi, dan ia tidak lagi bisa menunjukkan sikap angkuhnya seperti sebelumnya. Malam itu, saat seluruh keluarga berkumpul di bawah cahaya lampu, Siti memeluk kedua anaknya dan berkata dengan suara tercekat, "Mas, belum pernah aku merasa selega hari ini. Almarhum ayahku, meski hanya lewat surat, tetap melindungiku." Saya menggenggam tangan istri saya dan berkata dengan mata memerah, "Siti, kau lihat kan? Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah." Di luar, suara jangkrik terdengar seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Saya tahu cobaan belum sepenuhnya berakhir, tapi keluarga kami telah mendapatkan pegangan yang kokoh, yaitu kebenaran. Dan saya percaya, mulai sekarang kami akan menjadi lebih kuat. Masa lalu telah terbukti, dan masa kini serta masa depan masih ada di tangan kami. Keesokan paginya, setelah menerima berkas-berkas penting dari Pak Bima, saya dan Siti langsung menuju kantor polisi. Sepanjang perjalanan, Siti hanya diam, memeluk erat tas kain berisi surat ayahnya. Saya menggenggam tangan istri saya, yang masih sedikit gemetar karena haru dan takut. Di kantor polisi, para petugas memeriksa berkas-berkas itu dengan sangat teliti. Mereka memanggil ahli grafologi, mencocokkan stempel bank, dan memverifikasi keaslian dokumen-dokumen usang itu. Melihat semua prosedur berjalan dengan sistematis, hati saya justru menjadi ringan. Selama ini, kami telah berjalan di jalan yang benar, berpegang pada kebenaran dan hukum. Menjelang siang, seorang polisi memanggil kami. Ia memberitahukan kesimpulan awal, surat itu memang tulisan tangan ayah Siti, dan dokumen bank serta berkas terkait lainnya semuanya asli. Ia mengatakan bahwa ini tidak hanya akan memulihkan nama baik Siti,
tetapi juga akan menjadi bukti krusial yang membuktikan bahwa pernikahan dengan Prasetyo tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Saya menoleh, dan melihat Siti menutup mulutnya dengan tangan, menangis, tapi air mata itu kini adalah air mata kelegaan, karena telah menemukan sandaran. Sore harinya, kantor kecamatan kembali memanggil keluarga kami. Suasananya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bapak Camat meminta maaf karena telah menunda proses administrasi karena terpengaruh opini publik, dan berjanji akan segera memperbaiki semua berkas, termasuk akta kelahiran anak-anak. Saya tersenyum tipis dan berkata, kami hanya ingin hidup tenang dan jujur. Mohon semuanya diproses sesuai hukum. Siti di samping saya matanya memerah, tapi wajahnya tampak damai. Namun, Prasetyo tidak berhenti. Malam itu, melalui seorang kenalan, ia kembali mengirim pesan ancaman. Isinya, jika Siti tidak kembali, ia akan membuat masalah ini menjadi lebih besar. Saya membaca pesan itu dan merasakan kelelahan yang mendalam, tapi kemudian saya menguatkan hati. Saya segera melapor ke polisi dan menyerahkan ponsel berisi pesan itu sebagai bukti. Polisi mengatakan bahwa mereka memang sudah mengawasi tindakan ancaman dan keributan yang dilakukan Prasetyo, dan menenangkan saya. Saya sadar, terkadang kesabaran adalah perisai terkuat yang melindungi kita di tengah badai. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di desa benar-benar berubah. Orang-orang yang dulu berbisik-bisik, sekarang menyapa jika berpapasan, bahkan ada yang pernah berkata kasar, ragu-ragu di depan gerbang dan menyampaikan permintaan maaf yang canggung. Saya tidak menyimpannya di hati. Ketika kebenaran terungkap, orang-orang bisa melepaskan prasangka mereka, itu sudah cukup berharga. Suatu sore, nenek pemilik warung teh membawakan semangkuk es campur dan berkata, Siti, semua orang merasa bersalah. Mereka hanya asal bicara, anggap saja semua sudah berlalu. Siti menggenggam tangan nenek itu, tersenyum, dan matanya berkaca-kaca, dan cobaan terakhir datang seperti ombak besar terakhir yang menghantam pantai sebelum laut menjadi tenang. Hari itu hujan turun sangat deras. Saat saya sedang menutupi tumpukan kayu di halaman, terdengar suara mobil mengerem mendadak di gang. Itu Prasetyo. Ditemani dua pria asing, penampilannya yang rapi sudah tidak ada lagi, wajahnya kuyu dengan mata merah menyala. Begitu melihat saya, ia berteriak, Budi Santoso, serahkan Ayu. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilangan Ayu juga. Saya menghadang di depan pintu dan dengan tenang mengucapkan jawaban yang sudah berulang kali saya latih dalam hati, dia tidak pernah menjadi milikmu. Pulanglah. Prasetyo tertawa hampa seperti orang mabuk. Kau pikir hukum berpihak padamu? Aku punya cara lain. Ia berkata begitu sambil mencoba menarik anak sulung saya. Anak yang pernah ia jadikan senjata untuk menghancurkan harga diri saya. Anak itu menjerit ketakutan, dan Siti berlari dengan wajah pucat pasi. Semua terjadi dalam sekejap, tapi untungnya, dari ujung gang, polisi menyerbu masuk. Setelah pesan ancaman itu, polisi ternyata telah mengintai secara diam-diam. Di tengah hujan deras, mereka dengan cepat melumpuhkan Prasetyo dan komplotannya. Suara gemerincing borgol dingin yang mengunci pergelangan tangannya, terdengar seperti suara putusnya sebuah takdir yang kelam. Setelah situasi terkendali, saya menggendong anak saya masuk ke dalam rumah. Siti masih memeluknya dengan tangan gemetar. Anak itu membenamkan wajahnya di pelukan ibunya dan terisak, Ibu, aku kira ayah tidak akan datang. Saya merangkul bahu kecil anak itu dan berkata dengan penekanan pada setiap kata, Ayah di sini, dan akan selalu di sini. Untuk pertama kalinya, saya mendengar anak yang tidak mewarisi darah saya itu, dalam momen ketakutan, secara tidak sadar memanggil saya ayah. Itu adalah seruan naluriah dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saat itu, saya sadar bahwa semua gosip di dunia ini tidak ada artinya. Beberapa minggu kemudian, Prasetyo diadili atas tuduhan keributan, ancaman, dan masuk tanpa izin. Ia tidak lagi banyak bicara, hanya menundukkan kepala. Pengadilan membuatnya membayar harga yang pantas atas kesombongan dan kebenciannya. Saya tidak merasa puas, melainkan lega seolah telah meletakkan batu besar yang panjang. Beberapa akhir cerita memang ada bukan untuk memberikan kepuasan, melainkan untuk memberitahu kapan saatnya berhenti. Setelah itu, kehidupan kami benar-benar memasuki babak baru.
Kantor kecamatan menerbitkan semua dokumen keluarga kami dengan normal, dan di sekolah, diadakan rapat orang tua di mana guru berkata di depan anak-anak, "Kita harus menghormati keluarga teman kita. Jangan mengejek atau menyebarkan gosip. Setiap anak berhak dicintai." Sejak hari itu, anak-anak berangkat ke sekolah dengan langkah yang lebih ringan. Anak sulung saya pulang dan bercerita dengan bangga bahwa ia ditugaskan untuk membacakan buku di depan teman-teman sekelasnya. Setiap malam, ia berceloteh tentang sekolah, dan karena tidak mau kehilangan kegembiraan itu, ia tertidur sambil memegang erat ujung baju ibunya. Saya kembali ke bengkel kayu saya. Tapi bukan lagi sebagai tukang kayu yang hanya menunduk mengukir kayu. Saya memperluas tempat kerja saya dan memanggil beberapa pemuda desa untuk saya ajari keterampilan. Siti mengurus pemasukan dan pengeluaran, dan tangannya yang dulu gemetar ketakutan, kini dengan tenang membalik halaman buku catatan. Tulisannya rapi seperti denyut nadi orang yang telah sembuh dari penyakit panjang. Suatu malam, ketika aroma kayu yang baru diukir berpadu dengan aroma nasi yang mengepul dari dapur, saya menatap istri dan anak-anak saya, dan merasakan kedamaian yang memenuhi hati. Surat dan warisan yang ditinggalkan ayah Siti tidak kami gunakan untuk bermewah-mewah. Kami memperbaiki rumah tua kami dan menyisihkan satu ruangan untuk dijadikan taman baca kecil bagi anak-anak desa. Hanya ada rak buku sederhana dan sebuah kipas angin, tapi setiap malam tempat itu tidak pernah sepi dari anak-anak. Siti mengusulkan ke ibu-ibu PKK untuk membuat dana kecil bernama Beasiswa Tunas Harapan untuk membantu siswa-siswi yang kurang mampu. Jumlahnya tidak besar, tapi itu adalah sebuah pembagian yang berarti. Saya melihat papan nama kayu bertuliskan Tunas Harapan yang tergantung di teras, dan teringat saat di pasar di hari hujan itu, ketika saya memberikan sebuah jas hujan ke tangan seorang wanita yang menggendong anak, saya sadar, terkadang satu tindakan kecil bisa menjadi benih harapan. Suatu sore yang cerah, saya mengajak istri dan anak-anak saya ke makam ayah Siti. Di sepanjang jalan desa, sawah yang menguning bergoyang ditiup angin. Tiba di makam, Siti meletakkan seikat bunga krisan dan membacakan bait-bait dari surat usang itu dengan lirih. Suaranya bergetar, tapi hangat. "Ayah, aku hidup seperti yang ayah harapkan. Aku tidak lagi takut pada kegelapan." Saya meletakkan tangan saya di bahu istri saya. Dan anak sulung saya dengan canggung menyalakan dupa. "Kakek, aku akan belajar dengan rajin." Anak bungsu saya meniru kakaknya, dan mendoakan kesehatan seluruh keluarga. Seolah-olah dari hembusan angin, senyum hangat menatap kami dari atas. Malam itu, saat pulang, kami duduk di teras dan memandang bulan. Siti bersandar di bahu saya dan berbisik, "Mas, kelak jika ada yang bertanya mengapa aku menjadi istrimu, aku akan bilang karena saat aku jatuh ke tempat yang paling dalam, kau mengulurkan tanganmu." Saya tersenyum kecil dan menjawab, "Dan jika ada yang bertanya mengapa aku melindungimu sampai akhir, aku akan bilang karena kau telah mengajariku apa arti keluarga." Kami terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara jangkrik dan suara anak-anak tetangga yang pulang ke rumah. Ketenangan terkadang ada di dalam suara-suara yang akrab seperti ini. Beberapa orang bertanya kepada kami mengapa tidak pindah dari desa ini dan membuka toko besar di kota. Saya hanya melambaikan tangan dan tersenyum. Banyak lampu bukan berarti tempat itu lebih hangat. Kami memutuskan untuk tinggal di sini, di mana kami saling memanggil nama, saling menatap mata untuk mengetahui kesedihan dan kegembiraan. Di sini, setiap kali hujan, dari bawah atap tercium aroma tanah yang akrab, dan saat fajar, ayam jago tetangga membangunkan saya. Saat ke pasar, seseorang akan berteriak, "Budi, tolong perbaiki rak di rumahku." Lalu suara lain akan menimpali, "Siti, besok datang ke sekolah ya, ajari ibu-ibu resep masakan hemat." Permintaan-permintaan biasa itu sekarang menjadi bukti sederhana bahwa kami telah diterima kembali sebagai tetangga biasa. Saya tersenyum sambil mengayuh sepeda. Rasanya seperti telah menurunkan sebuah gunung besar dari hati. Terkadang masa lalu datang tanpa diundang seperti angin akhir musim yang mengetuk pintu, tapi tidak ada lagi yang membuat kami terkejut di tengah malam. Siti tidur nyenyak, dan anak-anak lebih banyak tertawa. Dan saya, setiap kali memahat kayu, saya merasakan denyut kehidupan yang dalam dari suara keras itu. Seperti semua luka yang telah sembuh dan hanya menyisakan guratan yang kuat dan hangat. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk membanggakan betapa kuatnya kami. Saya ingin mengatakan,
jika suatu saat Anda bertemu seseorang yang duduk meringkuk di bawah atap dengan mata lelah, tolong jangan terburu-buru menghakiminya. Dalam hidup, ada jalan berliku yang tidak akan pernah kita ketahui jika tidak mengalaminya sendiri. Percayalah, uluran tangan lebih kuat dari tatapan dingin, dan satu kata hangat lebih bertenaga dari kata-kata kejam, dan percayalah, beberapa kebenaran memang butuh waktu sangat lama untuk muncul ke permukaan, tetapi sekali muncul, ia akan bersinar dengan sendirinya dan menghangatkan hati manusia. Malam ini, saya kembali duduk di teras dan memandang langit. Dari dalam kamar, terdengar suara bisikan anak-anak dan suara Siti yang bergerak perlahan. Saya tiba-tiba berpikir, kebahagiaan pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka maupun status. Kebahagiaan adalah saat seseorang tanpa sadar memanggil saya ayah, keberanian untuk mengatakan aku percaya padamu dalam situasi yang paling sulit dipercaya, dan pilihan untuk tetap berada di sisi satu sama lain, saat angin paling kencang bertiup. Itu saja sudah cukup untuk sebuah kehidupan yang penuh. Dan jika di akhir perjalanan yang panjang dan terjal ini saya bisa meninggalkan satu kalimat, saya ingin menyampaikannya pada diri saya sendiri dan pada siapapun yang sedang melewati badai, jangan menyerah. Jangan goyah oleh kata-kata orang lain. Hukum akan menjadi pilar, dan cinta akan menjadi atap. Jika keduanya ada bersama, sekeras apapun hujan turun, kita bisa merasakan kehangatan sebuah rumah. Kehidupan saya dan Siti adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan. Dari hari-hari yang melelahkan di pasar, malam-malam yang gemetar ketakutan karena dikejar seseorang, hingga ruang sidang yang penuh dengan air mata dan kebenaran yang terkubur. Namun, setelah melewati semua ini, kami membuktikan bahwa dengan cinta yang tulus dan keyakinan yang kokoh pada keadilan, tidak ada cobaan apapun yang tidak bisa diatasi. Siti, yang dulu menggendong anak dan mengemis di pinggir jalan, akhirnya mendapatkan keadilan dan bisa hidup sebagai dirinya yang sebenarnya. Dan saya, seorang tukang kayu biasa, menemukan kekuatan terbesar dalam hidup, yaitu keluarga. Melihat kembali jalan yang telah kami lalui, saya mendapatkan satu pelajaran sederhana namun mendalam. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilan luar atau gosip. Setiap orang punya kisahnya masing-masing, dan terkadang kisah itu berlumuran darah dan air mata, sebuah cerita yang hanya diketahui oleh orang itu sendiri. Jika kita sedikit lebih membuka hati untuk memahami daripada mengkritik, penderitaan di dunia ini akan jauh berkurang. Karena kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan orang yang hidup dengan benar pada akhirnya akan mendapatkan kedamaian. Kisah kami juga mengingatkan bahwa apa yang diwariskan orang tua kepada anaknya bukan hanya harta atau surat-surat, melainkan ajaran tentang cara hidup yang benar dan kepribadian. Surat terakhir dari ayah Siti menjadi bukti abadi bahwa cinta orang tua adalah sandaran yang memungkinkan anak melewati segala rintangan. Dan bagi kami, kebahagiaan terbesar bukanlah kekayaan, melainkan saat anak-anak dengan keyakinan murni memanggil saya ayah. Satu kata itu mengandung tanggung jawab dan cinta. Melalui cerita hari ini, saya berharap para pendengar sekalian juga menemukan percikan kecil untuk merenungkan kehidupan. Cintailah lebih banyak, bersabarlah lebih banyak, dan percayalah bahwa sekelam apapun malam, mentari pada akhirnya akan terbit di pagi hari. Jika cerita hari ini meninggalkan kesan dan pelajaran berharga di hati Anda, mohon dukung kami dengan berlangganan kanal ini dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Setiap langganan dan pembagian dari Anda bisa menjadi pesan hangat bagi seseorang yang sedang putus asa, bahwa kesempatan masih ada. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai akhir. Teruslah bersama Kisah Senja dalam menjelajahi berbagai potongan kehidupan. Di setiap takdir ada luka, tapi jalan menuju kedamaian juga pasti ada.